Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 9A. Di sini kami akan mempersembahkan drama fragmen yang berjudul Timun Mas. Pemeran Ahmad Zahid Hussein sebagai Buto Ijo. Buto hijau. Mati mana pikir? Januar Dwi Akbar sebagai Petapa Sakti. Cara bebal kalau Rasa nyawa. Septiani Dwi Rahayu sebagai Mbok Sirni. Jaya Ulan Ramadhani sebagai Timun Mas. Elizia dan Gifari sebagai narator. Mana kita nih? Baik, angin agak. Dilihat nih. Dahulu kala di Pulau Jawa ada seorang janda tua yang bernama Mbok Sirni. Janda tua. Hari-hari ia bekerja di ladang yang berada di samping rumah peninggalan almarhum sang suami. Cakep lah. Ketika lelah dengan pekerjaannya, rasa lelah selalu datang menghampiri. Oh, tadi dia buka ini jangan buka. Ia ingin sekali memiliki seorang anak agar masa tuanya ada yang menemani. Andaikan aku punya anak, mungkin aku tidak akan kesepian lagi. Semakin lama rasa sepi itu semakin menumpuk dan tak terbendung lagi. Mbok Sirni akhirnya memutuskan meminta bantuan kepada Buto Ijo. Hijau itu kan. Buto Ijo adalah raksasa yang tinggal di dalam goa yang terletak di pinggiran desa. Ia selalu mengabulkan semua permintaan, tapi tidak percuma. Ada timbal baliknya. Hal itu berlaku pada Mbok Sirni di mana ia harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Dari tadi dulu. Malah nama juga mana? Hah? Dia tahu. Mana ya? Ada apa wanita tua kau kemari? Aku perlu bantuanmu Buto Ijo. Katakan apa yang kau maukan, wanita tua. Aku sangat kesepian. Aku ingin punya anak. Hei wanita tua, apakah kau bersungguh-sungguh menginginkan seorang anak? Ya, aku sungguh-sungguh. Aku bisa mengabulkan keinginanmu dengan mudah, tapi tentu ada syaratnya. Apakah kau bersedia menerima syarat itu? Baiklah, aku bersedia. Ini punya pala no naskah. Jadi seolah-olah nyambung. Terlepas dari kondisinya, wanita putus asa itu menyetujuinya. Kemudian Buto Ijo memberinya sebuah biji mentimun. Terimalah biji mentimun ini, tanamlah di ladangmu. Kelak kau akan mendapatkan seorang anak dari mentimun ini. Peliharalah anak itu, beri ia makan yang banyak agar badannya gemuk. Nanti aku akan menjemputnya saat ia berusia 6 tahun. Baiklah. Terima kasih Buto Ijo. Tak bisa hijau pun ambil nyulikan Kemudian setibanya di rumah, Mbok Sirni menanam biji mentimun tersebut. Oh. Nanam biji mentimun di beri buto hijau di. Buena. Oh. Dalam beberapa hari
mentimun itu tumbuh dengan lebat. Di antara banyaknya buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah mentimun yang sangat besar dan berwarna keemasan. Mbok Sirni sangat senang dan dibawalah pulang mentimun itu. Mbak Firni. Iya. Kemudian ia membelahnya dengan hati-hati. Nampak seorang bayi cantik di dalamnya. Wah, ada bayi perempuan, manis sekali. Karena anak ini berasal dari Timun Mas, maka akan kuberi nama ia Timun Mas. Masih teringat jelas semua cerita di hari itu. Lewatku engkau lahir namun tak tercipta olehku. Kecil kau terlahir, saat kau hadir ku menangis, seakan hilang raga ini. Hanya ada Ada jelipan nih. Berjalannya waktu, kini Timun Mas tumbuh jadi gadis kecil yang cantik dan periang. Tetapi Mbok Srini merasa selalu diawasi setiap hari oleh Buto Ijo. Masih teringat jelas semua cerita di hari itu. Lewatku engkau lahir namun tak tercipta olehku. Ketika Timun Mas sudah beranjak 6 tahun, Buto Ijo datang menagih janjinya. Hei wanita tua, aku kemari untuk menagih janjimu. Mana makananku? Sabar Buto Ijo, aku akan menyerahkannya padamu. Tapi apakah kau mau? Tubuhnya masih kecil dan kurus. Aku rasa ia belum cukup lezat untuk kau makan. Aku tidak peduli. Mana dia? Dia sudah pergi. Percayalah padaku. Kembalilah 2 tahun lagi. Aku jamin ia sudah gemuk dan aku serahkan kepadamu. Baiklah, aku akan datang 2 tahun lagi untuk menagih janjimu. Tapi ingat, kalau kau ingkar janji, aku akan jadikan kalian berdua santapanku. Wah. Kemudian Buto Ijo pergi ke gua. Akbar. Rasa sayangnya kepada Timun Mas, Mbok Srini membuatnya tak rela kehilangan Timun Mas yang ia sayangi. Namun apa daya ia yang tidak bisa melawan Buto Ijo yang sangat kuat. Mendekati waktu perjanjiannya dengan Buto Ijo, Mbok Srini pergi ke Gunung Kidul untuk meminta bantuan kepada petapa sakti. Duku deh. Wah. Ini begitu. Oh, Kemudian Mbok Sirni menceritakan semuanya kepada petapa itu. Ini berikan kepada Timun Mas. Tempat kantung muda ini kan menyelamatkannya dari Buto Ijo. Beritahu ia cara menggunakannya saat bertemu dengan Buto Ijo. Baiklah, akan saya beritahu Timun Mas. Terima kasih petapa sakti. Kemudian Mbok Sirni
bergegas pergi pulang ke rumah dengan hati sedikit lebih tenang. Dua tahun berlalu dan Buto Ijo datang nagih janjinya. Hei wanita tua, di mana makananku? Mbok Sini ketakutan dan cemas. Ia segera memberikan 4 bungkus pemberian dari petapa sakti kepada Timun Mas dan menyuruh ia bersembunyi. Namun Buto Ijo mengamuk dan menghancurkan rumah mereka. Melihat ibunya dalam bahaya, Timun Mas keluar dari persembunyian dan memancing Buto Ijo mengejarnya. Hei rasa jelek, jangan ganggu ibuku. Kalau kau berani, hadapi aku. Tak ingin hilang santapannya, Buto Ijo mengejar Timun Mas. Timun Mas berlari sekuat tenaga ke dalam. Meskipun Buto Ijo tidak berlari, tapi Buto Ijo bisa mengejar Timun Mas karena langkahnya yang sangat jauh. Timun Mas teringat dengan nasihat ibunya tentang 4 bungkus pemberian petapa itu. Timun Mas mengambil bungkus yang pertama dan melemparkannya kepada Buto Ijo. Tiba-tiba pohon mentimun tumbuh menjalar menutupi tubuh Buto Ijo. Namun sayangnya itu semua tidak cukup untuk menahan Buto Ijo. Kemudian Timun Mas melemparkan bungkus yang kedua berisi jarum. Seketika itu juga tumbuhlah hutan bambu yang lebat. Namun gagal menghalang Buto Ijo. Kemudian Timun Mas melemparkan bungkus yang ketiga yang berisi garam. Tiba-tiba muncullah gelombang air yang sangat dahsyat sehingga menyeret Buto Ijo ke dasar air. Gagal lagi. Buto Ijo masih bisa berdiri dan semakin marah. Timun Mas sangat kelelahan dan Buto Ijo semakin mendekat. Timun Mas merasa putus asa dan melemparkan bungkus yang terakhir yang berisi terasi. Seketika terasi tersebut berubah menjadi lumpur lahar yang panas sehingga Buto Ijo terjebak dan tidak bisa bangkit lagi. Buto Ijo pun tewas tenggelam ditelan lumpur panas tersebut. Akhirnya Timun Mas selamat dari Buto Ijo. Kemudian Timun Mas kembali ke rumah ibunya dan memeluk ibunya. Akhirnya mereka hidup damai dan bahagia. Ibu, aku sayang ibu. Jelas semua cerita di hari itu. Masalah lagi ada buku deh, terlalu deh ada ya. Juli kita, Nino Saputra, Maulani Saputra. Sekian drama fragmen dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang